ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيه. يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به قد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-1809, wa an Rib'i ibn Hirash qal, dari Rib'i bin Hirash dia berkata, intalaqtu ma'a Abi Mas'ud al-Ansari ila Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhum faqala lahu Abu Mas'ud, berkata Rib'i bin Hirash, aku pergi bersama Abu Mas'ud al-Ansari menemui Hudzaifah bin Yaman bin al-Yaman radhiyallahu anhu, maka bertanyalah kepadanya Abu Mas'ud, hadithni, berkatalah kepadanya Abu Mas'ud, hadithni ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal, beritakanlah kepadaku apa yang kau dengar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hadis tentang Dajjal. Dajjal telah kita sebutkan pada beberapa kesempatan silam, ya, adalah makhluk yang akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan di akhir zaman. Dan Dajjal itu dari kata-kata ad-dajlu, maknanya adalah al-labsu, orang yang pandai mengecoh manusia, memperdaya manusia, menipu manusia. Dajjal maknanya penipu, pendusta, mengkelabui manusia dengan cara yang halus sehingga akhirnya mereka terperdaya. Dan Dajjal itu yang dimaksudkan di sini adalah Dajjalul Akbar, Dajjal terbesar, ya, karena Dajjal itu banyak. Setiap tukang tenung, dukun, semuanya juga disebut dengan Dajjal. Setiap yang mengaku Nabi setelah Rasulullah juga disebut dengan Dajjal. Banyak Dajjal, tapi Dajjal dimaksudkan dalam hadis ini adalah Ad-Dajjalul Akbar, Dajjal terbesar yang akan keluar di akhir zaman. Dan keluarnya Dajjal ini tatkala tak lagi ada orang yang mengkisahkan tentang Dajjal. Ketika mimbar-mimbar sudah sunyi daripada informasi tentang hari kiamat, tentang Dajjal, tatkala dia tak disebut-sebut lagi, ketika itulah dia akan keluar. Ini menunjukkan ilmu tentang Islam semakin pudar. Ketika semakin dekat hari kiamat semakin pudar, sehingga orang tak tahu lagi yang namanya Dajjal, tak dengar lagi namanya Ya'juj Ma'juj. Ini menunjukkan mimbar-mimbar itu kosong daripada wahyu, ya, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah tak lagi menyeru orang kepada wahyu, sehingga tak lagi disebut Dajjal. Kadang-kadang mimbar-mimbar dijadikan corong-corong untuk politik-politik praktis, menaikkan si fulan, menurunkan si alan, mencela si fulan, mencela si alan, ya, orang semuanya dibuat sibuk dengan pemilihan-pemilihan kepala-kepala daerah dan sejenisnya. Lambat laun kosonglah mimbar daripada petunjuk Islam. Ketika tak lagi disebutkan Dajjal, keluarlah dia. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu selama masih ada di bumi ini, maka Allah akan jaga bumi ini daripada petaka musibah, ya, dan tidak ada musibah ujian yang lebih besar semenjak bumi Allah ciptakan sampai hari kiamat sebagaimana musibah keluarnya Dajjal. Maka berkata Abu Mas'ud kepada Hudzaifah bin Yaman,
beritahukan kepada saya hadis yang kau dengar dari Nabi SAW tentang Dajjal. Ini menunjukkan para sahabat saling menimba ilmu satu sama lain. Mereka saling mengorek keterangan dari sahabat-sahabat tentang apa yang mereka dengar dari Nabi. Lalu mereka saling meriwayatkan, sebagaimana Abu Mas'ud meminta kepada Hudzaifah membacakan kepadanya hadis tentang Dajjal. Dan ini tentunya menunjukkan pentingnya hadis ini, karena tak akan mungkin selalu tanya kecuali tentang perkara yang penting. Kenapa penting? Karena dengan mengetahui hadis-hadis semacam inilah kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Beberapa hadis ke depan, 3 atau 4 hadis ke depan akan kita bacakan bagaimana seorang yang selamat dari Dajjal karena dia mengetahui dari hadis tentang ciri-ciri Dajjal. Kemudian qala, maka berkatalah Hudzaifah bin Yaman, inna Dajjal yakhruj, sungguh Dajjal itu kelak akan keluar. Dan Dajjal itu belum keluar, Ya'juj Ma'juj pun belum keluar. Benteng atau tembok di Cina itu bukan tembok Ya'juj Ma'juj, tak benar. Dan Ya'juj Ma'juj bukan bangsa-bangsa yang ada sekarang Cina, katanya itu Ya'juj Ma'juj. Ada yang menafsirkan itu bangsa Mongol, Ya'juj Ma'juj, bukan. Mereka itu sekarang tidak diketahui keberadaannya. Mereka terjepit dalam benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain yang agung. Mereka ini adalah umat besar. Jangan sampai kita mendengar hadis-hadis Nabi tentang satu perkara, kita selewengkan, kita takwilkan, kita katakan ini hadis semua simbol, ini semua majas, bukan hakikatnya. Ya'juj Ma'juj itu tak ada kecuali virus-virus. Masa pula didefinisikan Ya'juj Ma'juj dengan virus, penyakit, bakteri? Tak benar. Dajjal ini kelak akan keluar. Ada juga yang maksudkan Dajjal itu simbol kejelekan, bukan makhluk yang akan keluar di akhir zaman, bukan, tapi simbol. Ini semua tafsiran yang batil. Hukum asal dalam bahasa, ketika kita mendengar sesuatu kita harus pahami secara zahirnya, kecuali jika ada indikator yang memalingkan makna zahir pada makna lain. Kalau saya katakan aku melihat singa, maka seketika di benak kita singa itu adalah hewan buas, raja hutan. Tak mungkin kita memahami singa kecuali itu. Itulah zahirnya. Kecuali ada indikator yang menggiring makna ini kepada makna lain. Kulihat singa berpidato di podium berapi-api, barulah kita paham maknanya bukan singa yang kita pahami sebagai binatang buas. Bahasa kiasan menunjukkan tentang seorang yang pemberani, ahli dalam berpidato. Begitu juga dengan semuanya, Ya'juj Ma'juj, tentang Allah bersemayam, semua kita tafsirkan, kita terima sebagaimana apa yang Allah terangkan. Allah datang di hari kiamat, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kita tafsirkan sebagaimana Allah inginkan. Adapun bagaimana dia datang, jangan tanyakan bagaimana, karena kita tak pernah mengetahui bagaimana zatnya, bagaimana pula kita mengetahui sifatnya. Yang jelas tak akan sama dengan datangnya makhluk. Ini kaidah. Tersesatnya kalam karena mereka menafsirkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang sama dengan logika mereka. Tak mungkinlah Allah SWT bersemayam. Kalau bersemayam berarti dia memiliki tempat, berarti dia diliputi oleh tempat. Mustahil Allah seperti makhluk. Jadi maknanya apa menurutmu? Makna bersemayam menguasai. Kita katakan, kalau kau katakan menguasai, makhluk juga menguasai. Kau samakan Allah dengan makhluk. Dia katakan tak sama menguasai Allah dengan menguasai makhluk. Kita balikkan saja, tak sama bersemayam Allah dengan bersemayamnya makhluk. Selesai. Wa ja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Tak mungkin Tuhan datang, berarti pindah-pindah tempat dia. Jadi apa makna datang? Datang rahmat Tuhanmu, yang mereka tafsirkan dengan tafsir yang mereka kehendaki. Kita katakan baik. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat rahmat? Kata mereka tidak. Rahmat itu makna iradatul ihsan,
kehendak untuk berbuat kebaikan, panjang mutar-mutar. Ya, baik kau katakan Allah punya sifat kehendak, ya. Makhluk pun punya sifat kehendak. Oh, tak sama kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Ya sudah, katakan tak sama datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Apapun mereka tafsirkan, terposok mereka dalam apa yang mereka celah. Ya, yadullah. Ya, kata Allah SWT, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tak mungkin Allah SWT punya tangan. Kalau tangan berarti dia terjazak, berarti seperti makhluk. Terdiri pada unsur-unsur, ada kepala, ada tangan, berarti dia sama dengan makhluk. Itu kata mereka. Jadi maksudnya apa? Maknanya ada tangan, maknanya adalah kekuasaan. Baik, manusia juga punya kekuasaan. Berarti kau samakan dengan makhluk? Tak sama kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk. Jawab. Tak sama. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Gampang. Apapun mereka tafsirkan makna sifat-sifat Allah, mereka terjebak dalam apa yang mereka larang kita. Ya, itu yang paling gampang, banyak cara membantahnya. Itu aja lah kan. Subhanallah. Gak akan mungkin Allah mengatakan Al-Quran hudan linnas, petunjuk, kalau dalamnya ada ayat-ayat yang membuat orang tersesat. Ya, wabayinat, penjelas yang berinci, kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang jelas ayat-ayatnya rinci. Semua ditafsirkan bukan uhkimat ini, ya, bukan ini, bahaya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau saja orang memahami ayat-ayat sifat, ya, sebagaimana zahirnya dia tersesat. Maksudnya apa? Allah membuat orang tersesat, bahaya. Ya, tak usahlah kita berpanjang-panjang, kita mau masuk ke dalam Dajjal. Jadi Dajjal ini ketika keluar, Dajjal ya, jangan ditafsirkan yang lain. Karena sebagian orang kaum Qaramithah mengatakan semua ayat Quran itu semuanya bukan itu zahirnya, ada di baliknya makna lain. Ini paling bahaya. Bahayanya takwil, fatalnya takwil adalah di balik takwilnya bersembunyi kelompok-kelompok batil seperti Qaramithah. Jadi andai kata ada ayat wa aqimus salah, tegakkan salat, bukan salat ini yang Allah maksudkan. Salat itu adalah yang tegak di hadapan imam. Bahaya. Fawallu wujuhakum syatrah, hadapan wajahkan ke arah kiblat. Kiblat ini bukan Ka'bah. Kiblat ini adalah suka hatilah mereka tafsirkan. Bahaya. Bahaya sekali takwil. Ya, dan sinilah masuk berbagai macam bentuk penyimpangan. Semua akhirnya sampai-sampai yang paling parah al-falasifah, ahlul falsafat, mereka mengatakan semua ini diberitahukan nabi-nabi tentang surga, tentang sungai-sungai mengalir, bidadari, semuanya hanyalah khayalan belaka, tak ada hakikatnya. Ya, takhil, bahaya. Jadi kenapa disampaikan nabi-nabi? Supaya orang punya harapan-harapan dalam hidup, supaya bagus hidup orang, ada harapan, ada cita-cita, ada larangan. Jadi ini semua ada, tak ada. Kaum falasifah. Dari mana mereka? Takwil. Maka apapun yang dikatakan kita paham secara zahir. Dajjal. Ya, macam-macam orang mengatakan tentang Dajjal mata satu. Bukan seperti itu, tak ada Dajjal mata satu, bukan bajak laut dia. Ya. Inna Dajjal yakhruj, sungguh Dajjal yakhruj, akan keluar, digunakan kata-kata fi'il mudhari menunjukkan sesuatu akan datang. Belum keluar Dajjal. Ada pula yang mengatakan Dajjal telah keluar. Sudah terlahir Dajjal di mana? Di sana. Di apa? Macam-macam lah. Di tempat Yahudi sana sudah lahir Dajjal. Ada yang mengatakan ada istilah Dajjal di segitiga Bermuda. Ya, memangnya dia dukun. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Wa inna ma'ahu ma'an wa naran. Sungguh Dajjal itu ketika keluar, dia membawa kepada manusia, menampakkan kepada manusia air dan api. Dajjal ini ahli dalam menyihir, dia yang paling dahsyat menyihir mata manusia.
sehingga dia tampakkan kepada manusia dua hal, ada air, ada api. Ya. Fa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an, adapun yang dilihat orang air, fanarun tahriqu, itu adalah akan api yang membakar. Api dia tampakkan air, air dia tampakkan api. Inilah Dajjal merubah-rubah. Ya. Faman adrakahu minkum, barang siapa yang menemui kondisi seperti ini, dipaksa Dajjal ya untuk memilih, falyaqa fil ladzi yarahu naran, hendaklah dia masuk kepada api yang terlihat oleh matanya api. Fa innahu ma'un 'adzbun thayyib, sesungguhnya api yang dia lihat itu bukan api, tetapi dia adalah air yang begitu baiknya, air yang begitu tawar, yang begitu lezatnya. Faman adrakahu minkum falyaqa'u fil ladzi yarahu naran, hendaklah yang menjumpai masa ini masuk ke dalam api yang dibawa Dajjal, yang tampaknya api, sesungguhnya dia adalah air. Faqala Abu Mas'udin, berkata Abu Mas'ud, wa ana qad sami'tuhu muttafaqun alaih, aku pun telah pernah mendengarnya. Jadi untuk apa Abu Mas'ud bertanya? Untuk menguatkan kembali apa dengarkannya. Hadis ini didengar Hudzaifah bin Yaman, hadis ini juga didengar juga oleh Abu Mas'ud. Ya. Kenapa dia bertanya? Untuk mengokohkan hafalannya, jangan-jangan ada yang salah, ada yang keliru, yang khilaf. Mereka saling kuat menguatkan satu sama lain. Ini menunjukkan kepada kita besarnya fitnah Dajjal. Allahu musta'an. Nah. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjalu fi ummati, akan keluar Dajjal kelak di tengah-tengah umatku. Ya. Fayamkuthu arba'ina, maka dia akan tinggal di muka bumi ini 40. La adri arba'ina yawman arba'ina syahran atau arba'ina aman, kata Abdullah bin Amr bin As, aku tak tahu, tak ingat apakah maksudnya 40 di sini dia tinggal di bumi ini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi dalam beberapa riwayat dijelaskan arba'ina, sing 40 adalah arba'ina yauman, 40 hari saja dia tinggal di bumi ini. Dia keluar mendatangkan fitnah ke seluruh penjuru bumi dalam 40 hari saja. Subhanallah. Tapi satu hari keluar sama dengan setahun panjangnya. Sehingga sahabat pun bertanya, bagaimana cara kami sholat dalam satu hari yang panjangnya setahun ya Rasulullah? Nabi katakan, qaddirulah qadrah, hendaklah kalian berusaha untuk menakar-nakarnya. Hari kedua keluar sama dengan 1 bulan, hari ketiga sama dengan seminggu. Allah kuasa untuk memperpanjang matahari terbit. Subhanallah, matahari tenggelam. Ya, bayangkan 1 hari sama dengan setahun. Allah kuasa. Matahari makhluk ciptaan Allah tabaraka taala, siang malam makhluk ciptaan Allah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah telah mengatur siang dan malam dengan ketentuannya, kadang panjang, kadang pendek, sesuai perbedaan musim. Allah kuasa membuat dia panjang sepanjang-panjangnya, malam menjadi panjang sekali, siang menjadi panjang sekali, sebagaimana daerah kutub yang konon kabarnya di daerah kutub sana, kutub utara, ya, setengah tahun matahari terbit, tak pernah malam. Setengah tahun matahari tenggelam, tak pernah siang, gelap. Allah kuasa. Ya, jadi 40 hari dia tinggal di bumi. Fayab'atsullahu ta'ala Isa bin Maryam, maka Allah kelak akan kirim Isa bin Maryam. Dan ini pun harus ditafsirkan dengan zahirnya, turun Isa bin Maryam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Rasulullah, namanya Ahmad Mirza atau Mirza Ghulam Ahmad, yang dia muncul di India, yang menyuburkan penjajahan atas negeri India.
yang mengaku sebagai nabi, katanya Jibril datang kepadanya berbentuk orang barat, rambutnya ya bagaikan rambut orang barat, pirang. Ya, intinya dia melarang orang-orang kaum muslimin untuk berjihad melawan penjajah Belanda, penjajah Inggris. Mereka ini ketika menyebarkan dakwah kepada umat Islam, mereka mengatakan, mereka giring bahwasanya Isa itu telah mati. Itu dulu berbagai macam cara. Isa telah mati. Setelah diterima orang-orang Islam Isa telah mati, bagaimana tentang ayat? Bagaimana tentang hadis? Itu yang dimasukkan dalam ayat, yang dimasukkan dalam hadis. Bukan Isa, fisik Isa itu yang telah mati, tapi ajarannya akan kembali dihidupkan oleh seseorang. Orang inilah merupakan jelmaan daripada Isa. Orang inilah titisan Isa. Yang dibawa adalah syariat Isa. Ini gara-gara apa lagi? Gara-gara takwil. Jadi kata mereka, Isa bukan Isa, itu sudah meninggal, tapi ajaran yang diemban oleh Isa, ya, dibawa oleh siapa? Nih, Mirza Ghulam Ahmad. Semuanya rusak gara-gara apa? Takwil. Subhanallah. Maka sangat berbahaya takwil, sangat berbahaya. Maka kita katakan Isa, ya Isa. Banyak hadis menjelaskan Allah akan turunkan Isa bin Maryam. Banyak hadis menjelaskan Allah mengangkat Isa bin Maryam. Bahkan Quran mengatakan barrafa'ahullah ilaih, bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya. Siapa yang mengatakan? Allah. Menunjukkan Allah di atas. Karena itulah kita mengetahui Nabi Mi'raj kemana? Ke atas. Berjumpa siapa? Allah. Akidah Muslim ketika mengatakan Allah di atas, jangan disamakan dengan akidah orang-orang Nasara, dan akidah orang-orang lain. Itu Quran yang mengatakan, bukan kita. Ada yang menafsirkan, ini menunjukkan ya orang-orang yang mengatakan Allah di atas sama akidahnya orang-orang Nasara. Bagaimana mungkin Isa dinaikkan, ditempatkan di samping dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini akidah kaum Nasara. Na'udzubillahi min dzalik. Mustahil. Allah itu di atas seluruh makhluknya. Makhluk tertinggi adalah arsy. Di atas arsy tak ada namanya makhluk. Tabaraka ta'ala Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Bagaimana dikatakan bertempat? Bagaimana diliputi dengan? Kalau anda kata masuk di atas, ya, tapi bukan dalam makhluk. Ya, kata para ilmuwan, alam raya ini baru tersingkap seberapanya saja. Saya tak ingat berapa yang disingkap oleh para ilmuwan. Apakah 6% atau 8%? Itu yang dapat tertangkap ilmu pada saat ini. Di luar itu adalah alam yang gelap tak tahu. Dan itu semua masih di bawah langit pertama, yang dia 7 lapis, kedua, ketiga, keempat, yang jaraknya 500 tahun perjalanan antara satu, kedua. Atasnya ada kursi, atasnya ada air, atasnya ada aras. Aras habis, tak ada lagi makhluk. Jadi jangan diartikan Allah diliputi makhluk. Allah butuh kepada makhluk, tak mungkin. Ghaniyun 'anil 'alamin, dia maha kaya, tak butuh seluruh makhluk. Ya. Jadi siapa Isa bin Maryam? Isa bin Maryam ada lagi dengan nama-nama bin disebutkan di sini. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, fayab'atsullahu ta'ala Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Subhanallah. Bukan Mirza Ghulam Ahmad. Putra siapa? Ini putra siapa yang turun? Putra Maryam. Hanya satu di bumi ini, di alam semesta ini, di jagat raya ini, seorang anak yang dinisbatkan kepada ayahnya, yang dinisbatkan kepada ibunya. Siapa dia? Isa bin Maryam. Subhanallah. Tak ada yang lain. Fayatlubuhu fayuhlikuhu. Ketika turun Isa yang mengajar Dajjal. Karena itulah ketika Umar bin Khattab ragu-ragu, yang ketika dia minta izin untuk membunuh yang namanya Ibnu Sayyad, kata Rasulullah, jangan membunuh dia. Ya,
andai kata ini ibu saya Dajjal, bukan engkau membunuhnya. Siapa yang membunuhnya? Isa. Andai kata dia bukan Dajjal, tak ada kebaikan untuk membunuhnya. Subhanallah. Dan tatkala Dajjal melihat Isa, seketika dia berlari, dia bergetar. Disebutkan dia meleleh lagi dan menjadi lilin. Maka dikejar oleh Isa bin Maryam sampai di pintu yang namanya pintu Lut. Di sana dia dibunuh Isa bin Maryam. Subhanallah. Fayuhlikuhu, maka Isa pun membinasakannya. Matilah Dajjal di tangan Isa bin Maryam. Thumma yamkuthun nas sab'a sinin. Setelah itu orang-orang bertinggal 7 tahun. Laisa bainal laini adawatun. Dalam 7 tahun itu tak ada sedikit pun lagi antara manusia perselisihan, pertengkaran, permusuhan, aman damai. 7 tahun ini adalah masa keadilan, masa yang begitu adilnya, sehingga binatang-binatang buas tak jadi buas, anak-anak bermain dengan ular-ular. Subhanallah. Ya, masa yang penuh keberkahan, bumi mengeluarkan yang terbaik daripada tumbuh-tumbuhannya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan betapa keadilan akan mendatangkan kemakmuran, tauhid akan mendatangkan kebaikan di bumi ini. Ketika itu tak diterima lagi namanya jizyah, tak ada. Subhanallah. Ya, berimanlah manusia. Orang-orang Nasara semua beriman dengan Isa bin Maryam. Sadarlah mereka tak layak disembah, dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dia adalah Rasulullah. Dan dia datang bukan membawa syariat sendiri, dia hanyalah memperkuat syariat Muhammad, mengikuti apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Ya, jadi bukan sebagai dalil benarnya agama Nasara, sehingga mereka mensiasati untuk mendapatkan agama mereka kepada kaum muslimin, mengatakan ini dia siapa yang turun terakhir. Nah, ini yang turun Isa bin Maryam sebagai putra Maryam, sebagai umat Muhammad, bukan sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Bahkan ketika Imam Mahdi sholat bersama kaum muslimin, ketika diturunkan Isa bin Maryam, ketika itu mereka sedang sholat subuh, diturunkan Isa bin Maryam di negeri Syam. Ketika itu kaum muslimin, Imam Mahdi memerintahkan Isa maju sebagai imam. Kata dia tidak. Wa imamukum minkum. Kata Nabi, bagaimana ketika turun kepada kalian Isa bin Maryam dan imam kalian dari kalian? Menunjukkan keutamaan umat ini. Yang jadi imam bagi Isa bin Maryam dan seluruh kaum muslimin Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah merupakan kata-kata yang membuat banyak orang mengikuti Imam Mahdi, banyak menipu dari zaman ke zaman. Jadi dalam masa 7 tahun inilah masa penuh keadilan. Orang sibuk bawa kemana-mana harta untuk mengambil, untuk diambil hartanya. Tak ada orang mau lagi sedekah. Maka mumpung masih ada orang yang sedekah, bersedekahlah sekarang. Nanti ketika antum uang tak ada lagi orang mau lagi sedekah. Subhanallah. Tak ada antara manusia perselisihan selama 7 tahun ini. ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام. Setelah itu Allah tiupkan angin yang dingin datang dari negeri Syam. Negeri Syam yang bergejolak, dari sana Allah akan tiupkan angin. Ya, فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. Kata Nabi, maka tak lagi bersisa di atas muka bumi ini seseorang pun yang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada kebaikan ataupun keimanan, kecuali angin ini akan berhembus menimpanya dan mencabut nyawanya. Kalau benar-benar dikatakan angin ini akan datang berhembus dari arah bawah ketiak-ketiak orang beriman, mencabut semua nyawa mereka. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabal, bahkan kalau sekiranya kalian bersembunyi masuk ke dalam perut gunung, angin akan masuk, ladakhalathu alaihi hatta taqbidahu, akan masuk angin bertiup yang untuk mencabut nyawanya. Subhanallah, berhembus membinasakannya, memanfaatkannya.
maka matilah semua orang-orang mukmin. Fayabqa syirarun nas, tinggallah orang-orang yang paling jelek, yang paling jahat, ya, fi khiffatil tayr wa ahlamis siba'. Mereka perumpamaan mereka ya hidup bagikan kehidupan binatang, ya, bagikan kawanan burung atau binatang-binatang buas. La ya'rifuna ma'rufan. Generasi yang terakhir pada masa ini generasi yang tak tahu lagi yang namanya kebaikan. Wala yunkiruna munkaran, dan mereka pun tak mengingkari yang namanya kemungkaran. Tak tahu mana baik, tak tahu mana buruk. Tak ada lagi mengajak orang kepada kebaikan, akhlak yang terpuji, yang mulia, ataupun menjauhkan orang daripada akhlak yang tercela. Tak ada lagi. Tak tahu lagi mana baik buruk. Sekarang masih tahu baik buruk. Orang berzina buruk, orang mencuri buruk, orang berjudi buruk. Tahu kita merampok buruk, korupsi buruk. Pada saat itu tak ada lagi namanya orang-orang yang tahu mana baik mana buruk. Tak ada yang ngajak kepada kebaikan, tak ada yang mengingkari kemungkaran. Menunjukkan rusaknya zaman. Walaupun telah tampak sekarang individualisme, orang sibuk dengan dirinya. Allah, kadang-kadang kita lihat kemungkaran tak bisa kita mengingkarinya. Kadang-kadang orang berpacaran di taman-taman tak bisa kita ingkari. Tapi ini siapa, ini seribu, tak bisa. Lewat kita malam minggu jembatan Manila, masing-masing pasangan dua-dua ada yang di jembatan, ada yang semak-semak mungkar. Tak bisa kita ingkari dengan lisan, karena banyaknya kemaksiatan. Sebenarnya kita lewat saja, masuk kita ke mal-mal, masuk ke plaza-plaza, pumpak musik keras-keras dengan pergi jalan-jalan, ya, mobil-mobil sewa, opel-opel, lupa beli bingar-bingar musik. Tak bisa kita ingkari. Menunjukkan semakin jauhnya orang daripada agama. Kalau antum masuk ke mall, antum ingkari orang yang beli musik, jual kaset, antum bikin orang gila. Ya, hanya hati yang bisa ingkari. Mulut tak bisa lagi. Kami ikut nongol di tengah-tengah gunung yang begitu luas, begitu indah, masih juga tetangga-tetangga itu kadang mengungkapkan kaset-kaset anggur malam-malam, terdengar juga sampai ke telinga kita. Mau tidur dengar anggur. Tahu kita datang, pilih-pilih tetangga, matikan dulu, bisa. Subhanallah. Hanya hati yang bisa meninggal, ya. Karena banyaknya kemungkaran lama-lama menjadi biasa. Laki-laki perempuan berboncengan pergi yang bukan mahram. Kadang-kadang anak-anak sekolah bonceng-boncengan. Biasa atau enggak biasa? Biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebentar lagi, sabarlah kita. Ini bukan di sini. Maka datanglah angin dari arah Syam, menimpa orang-orang beriman, semuanya wafat. Semuanya akan kena, walaupun dia sembunyi di gunung pasti akan sampai. Tinggal orang-orang jelek, baikkan binatang-binatang, kawan-kawan burung. Subhanallah. Fayatamathalu lahum syaitan, ya, bagaikan keldai-keldai mereka itu berzina, bagaikan keldai yang tak lagi ada rasa-rasa malu. Subhanallah. Sekarang orang masih berzina sembunyi-sembunyi. Datang masa yang tak malu kalau berzina. Ya Alhamdulillah, di tengah-tengah jalan pun berzina, bagaikan binatang. Dahsyat. Itulah masa hari kiamat akan datang. Fa yatamathalu lahum syaitan, maka syaitan pun datang berbentuk manusia, ya, mendakwahi mereka. Fa yaqulu, berkatalah syaitan, ala tastajibun, maukah kalian ikuti seruanku? Kata siapa? Syaitan. Fa yaquluna famadza ta'muruna, mereka berkata, apa yang kau seru? Mereka tak tahu itu syaitan, ya. Mereka mungkin menganggapnya orang penting, menganggapnya adalah orang yang memberikan nasihat yang baik, yang bijak. Fa ya'muruhum bi ibadatil awthan, syaitan mengajak mereka kembali menyembah berhala-berhala. Sekarang sudah banyak orang menyembah berhala, tapi pada saat itu semua
adalah tak ada lagi orang beriman. Semua telah wafat. Maka ketika kiamat datang, tak ada orang beriman. Ya, semuanya telah mati sebelum kiamat datang. Orang beriman tak mendengar tiupan sangkakala, tak merasakan datangnya kiamat, huru-hara kiamat. Hanya orang-orang kafir yang merasakannya, karena akan mewafatkan mereka sebelumnya. Setelah turun di Isa dan Maryam, kemudian maju dan seterusnya. Dan ini semua tanda-tanda hari kiamat besar, ada 10, belum ada satu pun yang muncul. Karena sebagian ustaz mengatakan telah muncul Dajjal, telah muncul siapa lagi yang maju tafsirkannya macam-macam tafsirnya. Belum ada diungkapkan inilah maknanya. Ajin maju keluar, menentu bangsa ini, bangsa ini. Sebutkan tafsir-tafsir yang sebagian ulama tak sahih. Wahum fi dzalika darur rizqum. Mereka dalam kondisi bermaksiat seperti ini, paling jelek perangainya, bagaikan binatang hidupnya, tapi rezeki mereka tetap lancar. Hidup mereka tetap senang. Atau lihat negeri-negeri kufar sekarang, dunia mereka punya satu rumah karena rumah 3, 4 rumah mereka mewah-mewah, semua peralatan dunia ada, canggih-canggih, handphone semua dunia ada pada mereka sekarang. Ya, negeri kafir canggih-canggih, peralatan rumah tangga mereka semuanya mobil-mobil canggih-canggih, rumah kaya-kaya. Dan itu bukan tandanya Allah cintai mereka. Pada akhir zaman, seburuk-buruknya masa, rezeki mereka tetap lancar. Jadi lancarnya rezeki bukan menunjukkan Allah cinta atau tidak cinta kepada seorang, bukan itu sudah tadi. Maksudnya itu rezeki dunia. Maka antum rezekinya lagi seret, jangan anggap Allah membenci antum. Kalau aku benar Allah, kenapa kok seret rezekiku ini? Di waktu orang-orang kafir itu rezekinya lancar, apa yang salahnya? Tak adil Allah ini. Subhanallah, ini salah dalam memandang. Ya, maka orang yang paling jelek ini darun, kata Nabi, rizquhum, rezeki mereka lancar. Hasanun aishuhum, kehidupan mereka begitu baiknya, standar ekonomi mereka begitu bagusnya. Ini menunjukkan bahwasanya standar ekonomi bukan segalanya dalam Islam. Kemewahan, kemakmuran bukan segalanya dalam Islam. Karena banyak orang matanya dipersempit hanya melihat kehidupan dunia belaka, zahir daripada kehidupan dunia. Subhanallah. Ya, mereka tak melihat bahwasanya bukan itu yang hakiki. Kalau masalah makmur, tak ada yang makmur daripada Qarun. Bukan itu standar. Sekarang orang bertengkar gara-gara memperebutkan apa? Dunia, jabatan, kekuasaan, berebut mereka, berkelahi, berbanyak pemilihan kepala daerah. Selepas itu berkelahi antara kaum muslimin bersama mereka. Ya, summa yunfakhu fis sur, kemudian ditiupkanlah sangkakala ketika itu, dalam kondisi ketika semua tak ada orang beriman, tinggal yang paling kecil. Fala yasma'u ahadun illa asghalitan wa rafa'an. Tak ada seorang pun yang mendengar suara trompet ditiupkan kecuali semuanya mengangkatkan lehernya. Yang satu diangkat, satu ya diturunkan. Nah, begini dia. Atau begini. Subhanallah. Ya, jangan katakan trompet alat musik, berarti boleh alat musik tadi. Jangan seperti itu. Ini trompet Israfil ini hanya Allah yang tahu. Israfil yang tahu, kita tak tahu. Jangan dianggap sama trompet-trompet kita. Allahu a'lam. Suaranya pun jangan disamakan dengan trompet malam tahun baru. Jelek suaranya, malas kita dengarnya. Subhanallah. Dan
Nabi mengingatkan kepada kita, kaifa yan'amun, bagaimana orang-orang tetap merasa nikmat hidup padahal Israfil telah mendekatkan trompet di bibirnya, siap-siap untuk meniup. Subhanallah. Itu Nabi katakan 14 abad di sana, Israfil sudah begini, tak ditinggalkannya, takut terlambat ketika Allah suruh. Kita masih santai menikmati kehidupan. Wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawdha ibli. Lelaki pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kolam untuk untanya, sedang memperbaiki, menimbun, menempel. Ini yang pertama kali mendengarkannya dan menunjukkan kepada kita kiamat dalam kondisi yang begitu tiba-tiba. Kata Allah, la ya'tikum illa baghtatan, tak akan datang dalam kondisi yang tiba-tiba sekali. Ya, ini setelah melewati 10 tanda-tanda besar. Matahari terbit di barat sudah lewat, Isa bin Maryam turun sudah, Ya'juj Ma'juj keluar sudah, macam-macam. Matilah fayus'aku wa yus'aku nas, maka matilah dia, jatuh mati ya, dan matilah semua manusia, binasalah dia, binasalah semua manusia, binasalah semua manusia, binasalah kepada kematian, tak mengulang lagi. Thumma yursilullahu aw qala yursilullahu mataran, setelah itu Allah turunkan hujan dalam tempo waktu yang hanya Allah mengetahui. Sebagian mengatakan setelah 40 hari dalam beberapa riwayat Allah turunkan hujan. Ya, karena tallu awal dhillu, hujan yang memancar, terpancar sperma. Ya, fatanbutu minhu ajza'un nas, kemudian tumbuh kembali semua jasad-jasad manusia yang telah hancur binasa, menjadi tubuh tengkorak pun hancur. Allah turunkan hujan, kembalilah jasad itu hidup, berkumpul. Ya, begitu mudah bagi Allah mengumpulkan jasad-jasad yang telah hancur, berkumpul menjadi debu. Thumma yanfukhu fihi ukhra, maka kembalilah jasad tadi pun telah siap untuk dibangkitkan. Kiamat, hancur seluruh alam semesta. Ya, setelah itu Allah turunkan hujan. Setelah hujan, maka yang hancur lebur daripada tubuh manusia kembali menyatu. Itulah hari berbangkit. Tapi mereka belum ditiupkan pada mereka roh. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dikembalikan semua roh ke dalam jasad yang telah berkumpul setelah dia hancur menjadi tanah. Tiba-tiba seketika mereka terbangun dari kematian mereka. Inilah kehidupan yang kedua. Sekarang kita ada dalam kehidupan yang pertama. Ya, ahyaitana isnataini wa amatana isnataini. Ya Tuhan, Kau hidup kedua kali, Kau matikan kedua kali. Inilah kehidupan pertama. Akan datang kehidupan kedua. Dan kita pun 2 kali mati. Mati pertama adalah sebelum kita ada, tak ada jasad, tak ada kehidupan, yang ada hanya ruh belaka. Kemudian Allah SWT ciptakan kita dalam rahim ibu kita, berproses, akhirnya lahir, hiduplah kita. Jadi manusia daripada kematian tak ada, menjadi hidup ada. Setelah itu dia akan mati yang kedua. Ya, mati kedua udah kita alami belum? Nah, ada sini udah mati. Tengok duanya aja. Pak Sofian masih hidup. Alhamdulillah, kita masih mengalami kematian pertama, belum kematian kedua. Dan kita masih menikmati kehidupan pertama, belum kehidupan kedua. Subhanallah. Jadi setelah kematian yang kedua ini, Allah hidupkan kita kembali kehidupan kedua, itu kehidupan yang abadi, tak ada lagi namanya kematian. Ya,
setelah ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala ciptakanlah kematian dalam bentuk kambing disembelih. Maka berteriaklah ketika itu malaikat, katakan kepada surga, wahai surga, kematian telah disembelih, tak ada kematian. Maka mereka bergembira karena semua kenikmatan jika habisnya kematian tak nikmat. Apa nikmatnya kita bisa cantik besok kita mati, tak nikmat. Jadi raja, jadi penguasa, jadi presiden, 3 tahun 5 tahun habis masanya, selesai, baru setahun mati dia, tak ada nikmat. Ketika kenikmatan itu abadi, itulah kenikmatan hakiki. Berteriakkan kepada ahli neraka, wahai neraka, lihat ini kematian telah disembelih, tak ada kematian. Mereka menjadi histeris. Subhanallah, karena penderitaan mereka tak akan pernah berakhir. Semua penderitaan yang ada akhirnya pada apa-apanya. Sekarang saya memutuskan rezeki sempit, ekonomi melilit, tak ada masalah, tak akan seterusnya, insyaallah. Fa inna ma'al usri yusra. Kesungguhan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Semua penderitaan yang ada akhirnya penderitaan yang semua bersabarlah kita dengannya. Gimana tersakit, sabar. Paling kuat hati itu juga. Subhanallah. Paling ujung daripada penyakit mati, selesai. Ya. Kembali kepada hadis ini, maka bangunlah semuanya mereka, thumma yuqalu ya ayuhan nas halumma ila rabbikum, diteriakkanlah wahai manusia, mari berdiri menghadap Tuhan kalian, bangun, berbangkit, berkumpul. Ya, waqifuhum innahum mas'ulun, dikatakan kepada malaikat, teriakkan ke mereka, waqifuhum, hentikan mereka di padang mahsyar, fa innahum mas'ulun, mereka semua akan ditanya tentang apa yang kita buat ini. Pertanggungjawaban semuanya, waktunya, umur kita, harta kita, anak, semua ditanya. Semua qalu, kemudian dikatakanlah, akhriju ma'atan nar, keluarkanlah utusan-utusan manusia yang akan dicampakkan ke neraka. Fayuqalu min kam, maka ditanyakan, berapakah utusan-utusan yang akan dikirim ke neraka? Dan beberapa riwayat kepada Adam dikatakan, hai Adam, keluarkanlah dari keturunanmu yang mereka akan menghuni neraka, akan dicampakkan ke neraka. Maka Adam bertanya, berapa wahai daripada keturunanmu? Dikatakan, wahai Adam, dari 1000 keturunanmu, 1 ke surga, 999 campakkan ke neraka. Allahu Akbar. Fayuqalu, maka akan dikatakan, min kulli alfin, dari setiap 1000 anak Adam, tis'umiyatin wa tis'atan, ya, tis'amiyatin wa tis'atan wa tis'ina, dikeluarkanlah, dikirimlah 999 orang, dicampakkan ke neraka, 1 yang ke surga. Fadzalika yawmun yaj'alul wildana syibba, itulah hari yang begitu dahsyat, membuat anak-anak berubah. Allahu Akbar. Wadzalika yawma yukshafu an sa'at, itulah hari disingkap Allah betisnya, diperintahkan orang sujud orang-orang mukmin, orang-orang munafik sujud ketika jatuh tersungkur. Allahu Akbar. Al-Sunnah meyakini Allah berbetis. Siapa yang mengatakan Nabi? Siapa yang mengatakan Allah? Di mana? Di Quran. Di mana? Di Sunnah. Kata Allah, yawma yukshafu an saqin wa yad'una ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari yang singkat berkisah Allah, disuruhlah manusia sujud, tak ada yang bisa sujud ketika mereka diminta mau sujud. Munafik, orang berbetis. Jadi apa menurut kalian? Kehendak Allah yang memberikan nikmat. Oke. Jadi Allah punya kehendak? Punya. Aku punya kehendak. Kau sama sama aku. Jangan begitu saudaraku. Kehendak Allah tak sama dengan kamu. Kau katakan seperti itu pula. Ya, ini membantah siapa? Ahlul kalam. Allah Muslim. Allah Ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. InsyaAllah kita lanjutkan seperti yang lain yang akan datang.